Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, Bapak dan kawan-kawan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Syafrizal. Kemudian ada rekan saya namanya Yuri Solvianetri, Irma Zrianti, Nurul Afifah, dan Fitri Hayati. Yang mana materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Irma Zrianti. Kepada teman kita Irma, kita persilakan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian perkembangan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Organisasi pergerakan nasional adalah bentuk ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah kolonial. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan sampai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Pada tahun tersebut, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Timbulnya kesadaran dan dengan cita-cita nasional disertai dengan lahirnya organisasi modern sejak 1908 menandakan lahirnya suatu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Pergerakan masa ini bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaan di Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Untuk pertama kalinya, rasa nasionalisme Indonesia adalah di kalangan pelajar. Lahirnya tersebut bersamaan dengan keinginan untuk membentuk negara kebangsaan Indonesia. Dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, upaya-upaya perjuangan tersebut menghadapi berbagai kendala, antara lain satu, kendala politik kolonialisme Belanda yang telah tertanam begitu lama di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya masyarakat yang tidak mau merdeka, terutama bagi mereka yang merasakan keuntungan adanya pemerintah kolonial. Kemudian yang ketiga, terdapat sebagian masyarakat yang belum menyadari sebagai suatu negara karena mereka masih terikat pada daerah masing-masing. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik Indonesia sejak tahun 1927 sampai dengan tahun 2000-an. PNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Cipto Mangunkusumo, Sartono, Iskak Cokro-Di-Surjo, dan Sunaryo. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada tanggal 25 April 1931. Sampai akhirnya pada tanggal 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai dengan Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama Partai Pra-Perang Soekarno. Ketika Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PKI berkembang, terdapat pula golongan intelektual yang ikut ambil bagian dalam Pergerakan Nasional Indonesia. Mereka bergerak melalui klubnya dengan tujuan yang bersifat nasional. Klub itu adalah Agleman Study Club di Bandung, Indische Study Club di Surabaya, serta klub-klub lainnya yang terdapat di seluruh kota di wilayah Indonesia. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Irma Azrianti yang telah membacakan materi tadi. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya akan disambung oleh teman kita Yuri Solvia Netri. Pada Yuri kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu klub-klub itu tumbuh menjadi partai-partai politik yang bersifat nasional. Agreement Study Club di Bandung tumbuh menjadi Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI, dan Indisches Study Club di Surabaya tumbuh menjadi Partai Bangsa Indonesia atau yang disingkat dengan FBI, dan kemudian menjadi Partai Indonesia Raya yang disingkat dengan Parindra. Pada tahun 1927, PNI ini didirikan oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI sebagai partai yang bersifat nasional mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat telah berhasil menarik perhatian dan simpati massa. Golongan nasionalis yang revolusioner dapat tertampung pada partai ini. Pada tahun 1927, PNI memprakarsai berdirinya PPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Munculnya berita provokatif yang menyatakan bahwa PNI akan melaksanakan pemberontakan, mengakibatkan pemerintah Belanda melakukan penangkapan para pemimpin PNI. Pemimpin PNI yang berhasil ditangkap adalah Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Surya Dinata. Kemudian keempat tokoh ini dihadapkan pada pengadilan di Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Pembela para pejuang masa Indonesia adalah Sartono, Sastromuljono, dan Idik Prawiradiputra. Selanjutnya, dasar perjuangan partai PNI ini adalah sosio-nasionalis dan sosio-demokratis yang disingkat menjadi Marxisme. Sikapnya terhadap pemerintah kolonial Belanda adalah non-kooperatif. Prinsip itu sama dengan prinsip perjuangan dari Perhimpunan Indonesia di negara Belanda. Hal ini disebabkan PNI mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Perhimpunan Indonesia, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap PNI. Dengan demikian, teranglah bahwa PNI ini didirikan untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita yang dihidupkan oleh Perhimpunan Indonesia di Netherlands. Maka dari itu, sebagai tujuan dicantumkan dengan tegas, tujuan PNI ini ialah untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebagai asas mencapai tujuan tersebut, harus melalui beberapa proses, diantaranya yang pertama, nasionalisme radikal, yang artinya semangat nasional harus dipadu menjadi kekuatan rasional yang dapat menimbulkan kemauan yang satu, yaitu kemauan nasional. Yang kedua, self-help, yaitu membangkitkan suatu pergerakan rakyat yang sadar berdasarkan atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan kolonialisme. Usaha pertama yang akan dicapai ialah mencapai terlebih dahulu kemerdekaan politik yang berarti mengakhiri pengaruh perusak kapitalis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yuri Solvia Netri telah membacakan materi tadi, dan kita lanjutkan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh teman kita Fitri Hayati. Pada Fitri Hayati kita persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada tahun 1927 terbentuklah gabungan organisasi politik yang disebut Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI. Tetapi karena setiap partai yang bergabung dalam PPKI mempunyai aliran dan prinsip perjuangan yang berbeda, maka sulitlah menentukan derap langkah dari PPKI. Hasilnya yang positif adalah penyebaran paham kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan semakin meluas. Pada tahun 1928, PNI sudah dapat mengadakan kongres yang pertama di Surabaya, di mana dijelaskan program dari PNI di berbagai lapangan. Dampak positif lainnya terdapat pada beberapa bidang, diantaranya yang pertama yaitu bidang politik, memperkuat perasaan kebangsaan dan persatuan Indonesia, menyebarkan pengetahuan tentang sejarah nasional, mempererat perhubungan antara bangsa-bangsa di Asia, menuntut kemerdekaan pers dan kemerdekaan berserikat.
Yang kedua yaitu di bidang ekonomi, berusaha mencapai perekonomian nasional, menyokong perdagangan dan perindustrian nasional, mendirikan fond nasional dan koperasi-koperasi. Yang ketiga yaitu bidang sosial, memajukan pengajaran nasional, memperbaiki kedudukan wanita, memajukan serikat buruh dan serikat tani, memperbaiki kesehatan rakyat, dan menganjurkan monogami. Melihat cara PNI yang begitu tegas serta mengatakan anti kolonialisme, maka Gubernur Jenderal dalam sidang Volksraad pada tahun 1928 memberi peringatan kepada tokoh PNI supaya dapat menahan diri dalam ucapan-ucapan propaganda. Ya, sekian dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fitri Hayati yang telah membacakan materi tadi. Kemudian materi terakhir yang akan dibacakan oleh teman kita Nurul Afifah. Kepada Nurul Afifah kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu tetapi peringatan ini tidak dihiraukan, malah semakin menjadi-jadi. Peringatan kedua pada tanggal 15 Juli 1929 pada waktu tersiar. Desus-desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930 dijadikan pemerintah Hindia Belanda. Alasan untuk mengadakan razia dan penangkapan. Dalam razia tanggal 24 Desember 1929, beberapa pemimpin ditangkap dan dituntut di muka pengadilan ialah yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Maksum, yang ketiga Gatot Mangkupraja, yang keempat Supriyadinata. Yang keempat tokoh ini dituduh melalui pengadilan melakukan kegiatan dan mengganggu ketertiban umum. Mereka dipenjara di Sukamiskin disertai dengan larangan aktivitas organisasi PNI. Kemudian pemimpin partai berada di tangan Mr. Sartono. Karena itu terpaksa PNI dibubarkan pada akhir April 1931 di Jakarta. Tetapi pembubaran itu menimbulkan kegoncangan di kalangan anggota. Yang pertama, ada yang setuju PNI dibubarkan, sebagai gantinya mereka mendirikan Partai Indonesia atau Pertindo pada tanggal 30 bulan 4 1931. Partai ini bertujuan Indonesia merdeka dan berdiri atas dasar nasionalisme dan selhab atau lazim disebut dengan Daskio nasionalisme dan Skio demokrasi. Ketuanya Mr. Sartono. Yang kedua, ada golongan yang tidak setuju PNI bubar, merupakan golongan yang merdeka, mendirikan pendidikan nasional atau Indonesia atau PNI baru. Pada bulan Desember 1933 di Yogyakarta, PNI baru berdasarkan kerakyatan dan berhaluan non-kooperatif, pemimpin Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Materi selanjutnya itu PNI baru. Ketika PNI lama dibubarkan dan terjadi perpecahan di antara pengikutnya, yang satu golongan menyebut dengan nama golongan merdeka merasa kecewa terhadap pembubaran PNI lama. Ketika Soekarno ditangkap dan memutuskan untuk mendirikan organisasi baru yang sesuai dengan arahan dan tujuan mereka. Golongan merdeka inilah yang juga beranggapan bahwa terdapat perbedaan taktik yang sangat mendasar di antara Partindo dengan PNI baru. Menurut golongan PNI baru, taktik yang digunakan oleh Partindo dengan agitasi masanya sangatlah tidak sesuai dan dianggap akan mengalami kegagalan yang sama seperti waktu pada PNI lama, yang dipimpin Soekarno dan pemimpinnya ditangkap, maka seluruh pergerakan partai lumpuh. Golongan Merdeka tidak menginginkan hal itu terjadi. Golongan Merdeka juga mendapat dukungan dari Hatta yang pada saat itu berada di negeri Belanda. Hatta juga menolak dengan pembubaran PNI, sedangkan golongan Pertindo menganggap bahwa satu-satunya organisasi yang mewarisi ideologi Soekarno adalah Partindo. Hingga pada akhirnya terdapat dua organisasi yang merupakan perpecahan dari PNI lama. Organisasi tersebut yakni PNI baru
atau lebih dikenal dengan Pendidikan Nasional Indonesia, dengan di bawah pemimpinan Hatta dan juga Syahrir. Sedangkan Partindo merupakan di bawah pemimpin dari Soekarno. Terdapat perbedaan yang paling mendasar antara kedua organisasi, yaitu PNI Baru dan juga Pertindo. Materi yang selanjutnya, Partindo. Partai Indonesia atau yang disingkat Partindo merupakan sebuah partai politik di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Partindo ini didirikan sesuai dengan keputusan Sartono saat menjadi ketua PNI lama. Sartono menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Tak berbeda dengan tujuan PNI lama yang dibubarkan Sartono. Partindo juga bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan melalaikan politik non-kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Tindakan Sartono tersebut ditantang oleh anggota PNI lama, di antara Hatta, Sultan Syahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Karena para pemimpin PNI berhasil ditangkap, maka pemimpin partai dipegang oleh Sartono. Namun, Sartono merasa khawatir atas kelanjutan dan perkembangan PNI. Sartono mengkhawatirkan PNI akan bernasib seperti PKI yang dianggap sebagai oleh pemerintah kolonial Belanda. Kekhawatiran Sartono itu sangat berpengaruh terhadap anggota-anggotanya. Demi keselamatan, PNI akhirnya dibubarkan dan berdiri partai baru, yaitu Partai Indonesia atau Partindo tahun 1931. Akan tetapi, mereka yang tidak menyetujui terhadap pembubaran PNI itu akhirnya membentuk partai lain dengan nama PNI Baru atau PNI Pendidikan. Setelah Insinyur Soekarno dibebaskan dari penjara tahun 1931, ia memilih Partindo sebagai alat perjuangannya. Kehadiran Insinyur Soekarno dalam Partindo membangkitkan semangat perjuangan anggota Partindo. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Nurul Afifah tadi yang telah membacakan materi terakhir dari kelompok kita. Dari berakhirnya pembacaan materi dari Nurul Afifah tadi, maka berakhirlah penampilan dari kelompok kami dari kelompok 6. Saya sebagai moderator dan teman-teman semua mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.